Taco Fall. Pemain basket asal Senegal ini merupakan salah satu raksasa terbesar yang pernah bermain di NBA. Tinggi dan besarnya bisa disejajarkan dengan raksasa-raksasa lain seperti Gorgui Muresan, Yao Ming, Manute Bol, dan lain sebagainya. Sayangnya, karena lemot dan kurang stamina, Taco kini sudah tidak lagi berada di NBA. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari salah satu pemain tertinggi di sepanjang sejarah NBA, Taco Fall. Baiklah, mari kita mulai. Hai semuanya, buat kalian yang lagi pengen cari tempat bikin jersey basket custom, pakai AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Juni 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu Rp100.000 per jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi mereka di sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. El Hadji Taco Sereyne Diop Fall lahir di Dakar, Senegal, pada 10 Desember 1995. Sejak kecil, Taco sudah sangat tinggi, jauh melampaui anak-anak seusianya. Namun, tinggi badannya juga diiringi dengan mobilitas yang kurang baik. Gerakannya cenderung lamban, dan larinya juga lambat. Di samping itu, Taco kecil dikenal sangat hemat. Ia adalah anak yang mengenakan kacamata, dan ketika kacamatanya rusak, ia tidak lantas menggantinya, melainkan hanya memperbaikinya dengan solatip. Itu menunjukkan seberapa hemat dan kreatifnya Taco saat masih kecil. Titik balik dalam hidup Taco datang pada tahun 2011. Ibrahim Ndiaye, seorang pelatih basket asal Senegal dan saudara dari mantan pemain NBA Mamadou Ndiaye, mendengar kabar dari seorang teman tentang seorang remaja luar biasa tinggi yang ia lihat bermain basket di jalanan lokal. Setelah berhasil mengidentifikasi Taco, Ndiaye pun kemudian mengunjungi pemain muda berusia 15 tahun itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika tahu Taco sudah punya tinggi 221 cm ketika baru 15 tahun. Awalnya, ibu Taco, Marianne Diop Sene, tidak setuju dengan Taco bermain basket. Ia adalah sosok yang tidak mudah percaya dan khawatir Taco akan menjadi bahan ejekan karena posturnya. Namun, bujukan gigih dari Ibrahim Ndiaye akhirnya meluluhkan hati Marianne. Dan ia pun kemudian mengizinkan Taco untuk mulai bergabung dengan Akademi Basket Ndiaye. Pada usia 16 tahun, Taco mengambil langkah besar dengan pindah ke Amerika Serikat. Ia pertama kali bermain basket terorganisir di Houston, Texas. Di sana, ia mendapatkan kesempatan langka untuk berlatih di bawah bimbingan legenda NBA, Hakeem Olajuwon, yang tentunya memberikan dasar yang kuat bagi Taco dalam memahami permainan ini. Perjalanan Taco kemudian membawanya bertemu dengan seorang pelatih, yaitu Donnie Jones dari University of Central Florida. John terkejut melihat ketinggian Taco yang luar biasa. Namun ia juga sangat terkesan dengan keramahan dan kepribadian Taco. Tak butuh waktu lama, Jones pun kemudian menawarkan Taco beasiswa untuk bermain di basket di kampusnya, yaitu University of Central Florida. Setelah mendapatkan beasiswa kuliah, Taco dan Ndiaye pun kemudian mencari sekolah menengah atas yang cocok. Dan akhirnya, Taco bersekolah di Jamis House Charter School. Di sana, Taco menunjukkan performa yang sangat baik. Ia bahkan berhasil membawa sekolahnya meraih gelar juara negara bagian. Sebuah pencapaian yang menandai potensi besar Taco di dunia basket. Berkat tinggi badan dan rentang sayap yang panjang, Taco saat itu sering diundang ke berbagai acara all-star sekolah menengah atas dan menjadi incaran banyak scouts basket elit. Ia bahkan sempat bermain basket bersama prospek-prospek SMA ternama seperti Ben Simmons dan Antonio Blakeney, menunjukkan bahwa ia mampu bersaing dengan talenta-talenta terbaik di generasinya. Usai sekolah di Jamis House, Fall kemudian pindah ke Liberty Christian Preparatory School di Tavares, Florida. Sebagai seorang senior pada tahun 2015, Fall mencetak rata-rata 20 poin, 15 rebound, dan 5,1 blok per pertandingan. Fall saat itu merupakan salah satu center terbaik di Amerika, diminati oleh banyak kampus ternama. Meski begitu, dari sekian banyak kampus yang menawarinya, Taco akhirnya memilih untuk pergi ke kampus yang pertama kali ia temui ketika di Amerika, yaitu University of Central Florida di Orlando. Selain bermain basket,
Tako juga mempelajari ilmu teknik komputer dan sains di UCF. Tako merupakan siswa yang pintar. Bisa dibilang, skor akademiknya sama baiknya dengan skor olahraganya. Saat masuk ke UCF, Fall menjadi pemain aktif tertinggi di Liga Perguruan Tinggi AS. Salah satu momen terbaiknya dan memorable-nya selama tahun pertamanya adalah ketika ia adu jump ball dengan sesama raksasa Senegal, Mamadou Ndiaye, yang juga punya tinggi 229 cm. Jump ball antara Tako Fall dan Mamadou Ndiaye tersebut menjadi jump ball tertinggi di sepanjang sejarah NCAA. Fall tampil amat apik di 2 musim perdananya, terutama dalam defense. Karena penampilan apiknya dalam defense, pada tahun 2017, Tako dinobatkan sebagai American Athletic Conference Defensive Player of the Year, sebuah bukti dominasinya di sektor pertahanan. Usai musim 2016-2017 yang baik, pada 5 April 2017, Tako Fall sempat menyatakan diri untuk mengikuti NBA Draft 2017. Namun, karena beberapa nasihat dari senior, Tako pun kemudian menarik namanya pada 24 Mei 2017 dan kembali ke UCF. Selama tahun juniornya, Tako mengalami cedera bahu, menyebabkan ia hanya bermain dalam 16 pertandingan saja. Di musim seniornya, Tako bounce back dan berhasil membantu UCF Knights mencapai turnamen NCAA 2019 dan mengamankan kemenangan pertama mereka dalam sejarah program melawan Virginia Commonwealth University. Di pertandingan terakhirnya, Fall mencatatkan sebuah catatan yang apik dengan mencetak 15 poin dan 6 rebound dalam kekalahan tipis 77-76 dari kampus basket ternama, yaitu Duke University. Fall lulus pada tahun 2019 dengan rata-rata akurasi tembakan field goal mencapai 73,9%. Tako menjadi pemain dengan field goal percentage tertinggi di sepanjang sejarah NCAA. Sayangnya, rekor ini kini telah dipecahkan oleh Udoka Azubuike yang mencatatkan 74,56% field goal di tahun 2020. Usai karir kuliah yang apik, Tako pun kemudian mengikuti NBA Draft. Pada NBA Draft 2019, Tako Fall tidak terpilih oleh tim manapun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan yang menembak dari jarak jauh, gerakan yang terlalu lamban, dan staminanya yang kurang prima. Meski begitu, pada 21 Juni 2019, Boston Celtics merekrut Fall dengan kontrak Exhibit 10. Fall bermain untuk Celtics selama NBA Summer League 2019, dengan rata-rata 7,2 poin, 4,0 rebound, dan 1,4 blok per pertandingan, dan akurasi tembakan yang tinggi, yaitu 77%. Pada 13 Oktober 2019, Celtics secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengikat Fall dengan kontrak two-way, memungkinkannya untuk bermain di Celtics dan tim NBA Jelika Celtics, yaitu Maine Red Claws. Fall melakukan debut di NBA-nya pada 26 Oktober, melawan New York Knicks di Madison Square Garden. Bermain selama 4 menit, ia saat itu sukses mencetak 4 poin dan 3 rebound. Fall tampil solid di musim perdananya bersama Celtics dengan rataan sekitar 3 poin dan 2 rebound. Ia juga memimpin Celtics dalam persentase tembakan lapangan selama musim 2019-2020 dengan 78% field goals. Selain apik di NBA, di G-League, Tako juga tampil apik. Ia mencetak rata-rata 12,9 poin, 11,2 rebound, dan 3 blocks per pertandingan dengan akurasi tembakan lapangan 70%. Ia juga saat itu terpilih ke dalam All-G-League Defensive Team. Pada musim 2020-2021, Fall kembali bermain untuk Celtics. Ia tidak bermain di G-League karena saat itu G-League tutup akibat pandemi COVID-19. Namun, ia mengalami peningkatan jumlah game dan menit bermain di NBA. Ia juga sempat memiliki beberapa pertandingan solid, seperti 6 poin dan 5 rebound saat melawan Orlando, serta 3 poin, 8 rebound, dan 3 blok saat melawan New York Knicks. Secara keseluruhan, ia mencetak rata-rata 2,5 poin, 2,7 rebound, dan 1,1 blok per pertandingan, dengan akurasi mencapai 72% field goals. Lagi-lagi, memimpin Celtics dalam field goal percentage. Setelah kontraknya dengan Celtics berakhir, pada 8 September 2021, Tako Fall menandatangani kontrak two-way dengan Cleveland Cavaliers. Pada 11 November, Fall melakukan debutnya untuk tim G-League afiliasi Cavs, Canton Charge, dengan mencetakkan rekor tertinggi dalam karir G-League-nya, 23 poin, 12 rebound, dan 3 blok dalam 29 menit. Pada 22 Desember, Fall membuat start NBA pertamanya dalam kekalahan 111-101 dari mantan timnya, Boston Celtics, di mana ia saat itu sukses mencetak rebound career high, yaitu 10 rebound dan 4 buah poin.
Fall rupanya tak lama di Cavaliers. Pada 9 Januari 2022, Cavs melepaskan Fall dari roster mereka. Secara total, Fall bermain pada 11 game bersama Cavs dan mencetak kerataan sekitar 1 poin dan 2 rebound saja. Dengan Canton Charts, ia bermain pada 26 pertandingan dan berhasil tampil produktif dengan rata-rata 14,8 poin, 10,7 rebound, dan 2,7 blok per game dengan akurasi tembakan yang super tinggi, yaitu 75%. Setelah musim 2021-2022, Taco tidak lagi mendapatkan tawaran untuk bermain di NBA. Akhirnya, pada 24 Agustus 2022, Fall menandatangani kontrak 1 tahun untuk bermain untuk Xinjiang Flying Tigers di CBA. Ia bermain dalam 33 pertandingan di Liga Cina musim 2022-2023, mencatat rata-rata 13,8 poin, 10,1 rebound, 3,3 blok per pertandingannya, dengan akurasi tembakan mencapai 73%. Ia saat itu memimpin Liga Cina dalam blok dan persentase tembakan lapangan. Pada 17 Agustus 2023, Fall menandatangani kontrak dengan Nanjing Monkey Kings di CBA. Dalam 44 pertandingan selama musim 2023-2024, ia mencetak rata-rata 8,8 poin, 6,1 rebound, dan 1,4 blok per game. Memasuki musim 2024-2025, Taco pindah haluan ke NBL Australia untuk New Zealand Breakers. Dalam 18 pertandingan selama musim NBL 2024-2025, ia mencetak rata-rata 11,4 poin, 6,6 rebound, dan 1,6 blok per game. Pada 2 Maret 2025, Fall kembali menandatangani kontrak dengan Nanjing Monkey Kings untuk sisa musim 2024-2025. Pada 9 Maret, terjadi duel seru di CBA, di mana saat itu, Taco Fall, yang memiliki tinggi 229 cm, berhadapan dengan raksasa asal Serbia, Boban Marjanovic, yang memiliki tinggi 224 cm. Fall tampil apik saat itu dengan 18 poin dan 7 rebound, sementara lawannya, Boban, hanya mampu mencetak 2 poin dan 2 rebound. Meskipun unggul secara individu dari Boban, tapi tim yang dibela oleh Taco Fall kalah dari tim yang dibela Boban dengan skor 105-98. Kini, Taco Fall masih bermain di Nanjing Monkey Kings. Dalam 12 pertandingan yang telah ia lakoni, ia mencetak rata-rata sekitar 11 poin, 6,6 rebound, dan 1,4 blok per pertandingannya. Kisah Taco Fall adalah sebuah testimoni nyata tentang semangat juang dan dedikasi. Meskipun memiliki tantangan unik karena kelambatan dan tidak bisa menembak, ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kerendahan hati, seseorang bisa meraih impian dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia olahraga. Taco Fall bukan hanya seorang raksasa di lapangan, tapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.